Sedih rasanya melihat komentar seperti di atas ini. Dan komentar ini seolah-olah memecah belah antara tenaga medis dan tenaga kesehatan atau influencer-influencer yang ingin menerapkan pendekatan kesehatan holistik. Padahal kalau kita memahami tupoksinya masing-masing, kita harus berterima kasih kepada para influencer-influencer sehat atau influencer-influencer holistik yang mereka itu juga concern terhadap kesehatan masyarakat. Yang mereka itu membuat kelas-kelas, webinar-webinar adalah untuk menyehatkan kesehatan masyarakat sebelum mereka itu mengalami sakit. Nah, sebelum mereka mengalami sakit, kita kenal sebagai yang namanya preventif dan promotif. Nah, tugasnya preventif adalah untuk mencegah. Nah, edukasi kesehatan semacam itu bertujuan untuk mencegah agar semuanya itu, agar masyarakat Indonesia itu tidak terserang penyakit-penyakit yang berbahaya gitu. Dan mereka mau hidup sehat, mau melakukan pola hidup sehat, melakukan pola makan yang sehat gitu ya. Dan juga ketika sakit, kalau itu sifatnya ringan sampai ke sedang, maka gunakan obat-obat yang itu tidak kimia, yakni obat-obat herbal tradisional, yang tentu saja obat-obat tersebut harus menggunakan obat-obat yang terstandar, misal OHT atau mungkin herbal atau jamu yang sudah disaintifikasi. Banyak kok yang sudah diilmiahkan dan itu terbukti efektif menghadapi beberapa atau mencegah beberapa penyakit. Nah, maka di sini kalau kita memahami antara dua sisi tadi itu, yakni tenaga medis atau influencer kesehatan, maka kita akan memahami dua-duanya itu menginginkan agar masyarakat Indonesia ini sehat gitu. Nah, kalau masyarakat Indonesia itu sehat, tentu saja beban BPJS itu semakin ringan kan. Kenapa? Karena ada banyak penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit metabolik yang itu sakit, yang itu muncul itu karena apa? Karena pola hidup, pola makan yang nggak sehat begitu. Nah, disinilah tugasnya influencer kesehatan. Nah, dari situ maka kita harusnya berterima kasih kepada mereka. Karena apa? Karena mereka itu telah membantu tugas kita untuk mengedukasi masyarakat melalui webinar atau apapun itu, atau kelas-kelas yang berbayar. Nah, maka kita bareng-bareng di sini gitu loh. Kita tuh bareng-bareng agar Indonesia itu bisa sehat gitu. Agar masyarakat Indonesia itu tercerdaskan gitu, dan dengan demikian mereka itu mampu dengan mandiri memahami, kalau misalnya cuman sakit yang ringan nggak perlu kemudian ke dokter gitu. Atau ketika sebenarnya itu adalah penyakit yang parah, karena teredukasi, akhirnya mereka tahu, oh ini aku terkena kanker nih, aku gejala ini atau aku gejala itu. Sehingga apa? Sehingga dia punya awareness untuk berangkat atau datang ke rumah sakit untuk mau periksa. Nah, maka kita sama-sama lah di sini ya, kita sama-sama seiring sejalan, bareng-bareng, bersatu padu begitu ya. Mau yang medis pakai kimia ataupun pakai herbal, dua-duanya ini sebenarnya harus saling memahami dan saling bekerja sama dengan baik. Kenapa? Karena kalau kita melihat ya, kita mengacu di luar negeri, misalnya contohnya ya di Cina. Di Cina itu ada dua rumah sakit ya, satunya itu rumah sakit tradisional yang memiliki pendekatan TCM, dan satunya lagi medis ya, yang mereka punya tugas masing-masing. Kalau preventif atau kuratif atau pengobatan yang itu sifatnya penyakit-penyakit yang ringan ke sedang, itu nanti larinya kemana nih? Larinya ke pengobatan tradisional. Larinya kemana? Ke TCM begitu, traditional Chinese medicine. Nah, kalau yang penyakitnya itu udah akut, berat, dan kronis gitu ya, yang ketika dicek lab, ternyata angkanya itu ngeri-ngeri semua, maka segeralah untuk ke kuratif gitu ya. Maksud saya ke medis gitu ya. Medis yang di sini pakai pendekatan kimia. Kenapa? Karena tubuhnya udah ngaco gitu ya. Kalau tubuhnya ngaco, nggak bisa kemudian menggunakan herbal. Kenapa? Karena herbal itu apalagi jamu, apalagi herbal yang dia itu bersifat belum bahan-bahan kimia yang ada dalam herbal itu masih kompleks gitu ya, sehingga lama untuk masuk ke dalam sel target yang mau kita tuju gitu. Dan sifatnya adalah lama begitu ya. Sifatnya itu dia tidak menyelesaikan dengan cepat.
Sedangkan kimia itu, obat kimia itu karena dia sudah diekstraksi, udah diisolasi bahan-bahan yang efektif tadi itu untuk misalnya nih kejang atau mungkin badan atau misalnya dia shock anafilaktik gitu ya. Nah, maka dalam kondisi darurat, nah yang bisa kemudian digunakan itu adalah obat-obat medis yang pendekatannya kimia. Jadi sebenarnya kalau kita memahami tupoksi masing-masing, kita nggak akan saling serang dan kita nggak akan saling menyalahkan gitu. Asal kita sadar tupoksi satu, saling menghargai, memahami, dan kedua jangan overclaim gitu. Insya Allah itu. Karena apa? Karena kita sebenarnya sejawat, gitu ya. Kita sejawat. Kita membutuhkan penyehat tradisional, kita membutuhkan pengobat tradisional, kita membutuhkan para influencer kesehatan, kita membutuhkan para ahli gizi, nutrisionis, kita juga membutuhkan dokter. Kita membutuhkan perawat, kita membutuhkan bidan. Nah, permasalahannya ini adalah di regulasinya, gitu ya. Yang dimana kadang kita itu mengambil porsi-porsi yang itu bukan hak kita, bukan profesi kita, tapi kita mengambil tupoksi itu. Maka jangan gitu ya. Ya kita lakukan sesuatu yang itu sesuai dengan tupoksi kita, sesuai dengan ranah kita. Apabila ada nih bunda-bunda misalnya yang tidak memiliki background kesehatan, tetapi berhasil kemudian menggunakan obat alami misalnya atau obat herbal dalam mengatasi kesehatan anaknya, maka sharinglah apa saja pengalaman yang kemudian bunda-bunda atau teman-teman semua di sini lakukan dalam untuk menjadikan anak bunda itu sehat, itu di-sharingkan aja, nggak masalah. Tetapi jangan kemudian overclaim begitu loh. Jadi ya harus ada kalimat nih, pengalaman saya nih dalam bla 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 seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita sama-sama bergandengan tangan, nggak saling serang, insya Allah adem gitu ya. Insya Allah adem dan tidak akan saling sindir. Nah, kalau nih influencer kesehatan bertengkar dengan tenaga medis, kemudian nanti tenaga kesehatan juga ikut campur, saling bertengkar gitu ya. Yang rugi siapa sebenarnya? Yang rugi itu adalah masyarakat. Yang rugi itu adalah rakyat gitu ya. Akhirnya apa? Mereka bingung. Ya, karena mereka bingung, akhirnya apa? Mereka terjebak pada beberapa hoax gitu. Yuk teman-teman saling memahami tupoksi masing-masing gitu ya, dan jangan saling serang. Kita budayakan edukasi yang sehat. Saya Alfiah, tenaga kesehatan tradisional ideologis.